Assalamualaikum anak-anak. Selamat datang di pembelajaran konten YouTube Kota Semarang. Kita akan belajar materi kelas 3, tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 3, pertumbuhan hewan. Pembelajaran 3 dan 4. Ayo, sebelum kita mulai, berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Pembelajaran kali ini terbagi menjadi pendahuluan, materi, kesimpulan, dan kuis. Tujuan pembelajaran: 1. Siswa dapat mencermati kosakata dalam teks. 2. Siswa dapat memahami sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. 3. Siswa dapat mempraktikkan gerak dasar lokomotor dengan menirukan gaya kupu-kupu. Ikan merupakan salah satu contoh makhluk hidup. Ikan bernapas dengan insang. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Bentuk dan jenis ikan beraneka ragam, dapat menjadi sumber ide dalam membuat sebuah karya gambar hias bermotif hewan. Gambar hias bermotif ikan adalah gambar ikan yang disederhanakan. Meskipun disederhanakan, gambar hias tidak meninggalkan bentuk aslinya. Bentuk dan warna pada gambar hias terkadang berbeda dari asli. Namun, kesan gambar aslinya masih tetap tampak. Keindahan gambar hias terletak pada warna, garis, dan bentuk motifnya. Nah, gambar di atas adalah contoh gambar dekoratif ikan. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dapat bertelur sampai ribuan dalam sekali waktu. Telur menetas menjadi larva. Larva tumbuh menjadi ikan kecil. Kemudian, ikan kecil menjadi ikan dewasa. Ikan mengalami pertumbuhan. Ikan bernapas dengan insang. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Mari kita kenali beberapa jenis ikan yang ada di sekitar kita. 1. Ikan kakap merah. Ikan kakap merah hidup secara bergerombol dan berpindah tempat di perairan asin. Ikan kakap merah termasuk karnivora. Biasanya memangsa ikan-ikan kecil dan invertebrata yang hidup di dasar laut. Ikan ini memiliki sisik berwarna kemerah-merahan sehingga disebut ikan kakap merah.
2. Ikan lele. Anak-anak pasti sudah sering melihat ya. Kita bisa menjumpai ikan lele perairan air tawar. Misalnya di sungai yang airnya tidak terlalu deras, atau di perairan yang tenang, misalnya danau, waduk, rawa-rawa, dan genangan-genangan air lainnya. Ikan lele memiliki kumis, kulitnya berlendir, memiliki patil yang tajam, memiliki sirip, dan memiliki kepala yang keras. 3. Ikan mas. Bernapas menggunakan insang. Sisiknya berwarna merah keemasan. Gerakannya gesit, badannya gendut. Ada jenis ikan yang untuk dimakan. Ada juga jenis ikan untuk hiasan. Ikan hias biasanya disimpan dalam akuarium. Banyak orang yang menjual macam-macam ikan hias. Mari mencoba berlatih menghitung jumlah ikan hias yang dihasilkan oleh sebuah peternakan. Sebuah peternakan ikan hias dapat menghasilkan 120 ekor dalam waktu 1 bulan. Berapa banyak ikan hias yang dihasilkan peternakan tersebut dalam waktu 2 bulan? Masih ingat ya perkalian yang dipelajari sebelumnya? Dalam waktu 2 bulan, banyak ikan hias yang dihasilkan adalah 120 ditambah 120 sama dengan 240 ekor. Dalam perkalian ditulis 2 kali 120 sama dengan 240. Berlaku sifat pertukaran. 2 kali 120 sama dengan 120 kali 2. 120 sama dengan 100 ditambah 20. Kalikan masing-masing bilangan dengan 2. Lalu jumlahkan. 2 kali 100 sama dengan 200. 2 kali 20 sama dengan 40. 200 ditambah 40 sama dengan 240. Coba lihat gambar di atas menunjukkan daur hidup kupu-kupu. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Ulat memakan daun-daunan, sehingga tubuhnya menjadi besar. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Setelah itu, tubuh ulat berubah menjadi
kupu-kupu. Semua makhluk hidup mempunyai daur hidup. Betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Nah, dalam literasi ini ada sebuah puisi. Puisi berjudul Kupu-kupu. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang berkembang. Berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Kupu-kupu yang elok, bolehkah saya serta mencium bunga-bunga yang semerbak baunya, sambil bersenda-senda semua kuhampiri, bolehkah ku turun? Itu tadi anak-anak, puisi kupu-kupu. Ikuti gerakan sesuai gambar ya. 1. Gerak telur. Posisi tidur terlentang sambil mendekap kaki dan badan. 2. Gerak ulat. Posisi badan merangkak. 3. Gerak kepompong. Posisi berdiri, tangan mengepal, dan disimpan di atas kepala. Salah satu kaki diangkat, menyerupai gerak menggantung pada pohon. 4. Gerak kupu-kupu. Posisi badan berdiri dan tangan terbuka. Kemudian bergerak seperti gerak kupu-kupu, berlari sambil melompat-lompat. Kesimpulan dari pelajaran ini adalah: 1. Ikan bernapas dengan insang dan berkembang biak dengan bertelur. 2. Ikan mengalami daur ulang hidup mulai dari telur, larva, berkembang menjadi ikan. 3. Gambar dekoratif adalah gambar hiasan yang dalam perwujudannya tampak rata. Tidak ada kesan ruang jarak jauh dekat atau gelap terang tidak terlalu ditonjolkan. 4. Kupu-kupu melewati daur hidup mulai dari telur, menetas, ulat, kepompong, dan menjadi kupu-kupu. Nah, coba anak-anak bisa berlatih di rumah ya. 1. Udin memiliki 3 ember berisi ikan hias. Setiap ember berisi 320 ekor.
Berapa banyak ikan hias Udin semuanya? 2. Sebuah toko ikan hias memiliki 7 akuarium. Setiap akuarium berisi 110 ekor ikan koki. Berapa banyak ikan koki semuanya? 3. Siti pergi ke peternakan ikan mas. Ia melihat ikan mas dalam 5 ember. Setiap ember berisi 300 ekor ikan mas. Berapa banyak ikan mas semuanya? Ceritakan setiap tahapan daur hidup kupu-kupu menggunakan kalimatmu sendiri ya. 1. Tahap pertama, telur. 2. Tahap kedua, ulat. 3. Tahap ketiga, kepompong. 4. Tahap keempat, kupu-kupu. Nah, demikian pelajaran hari ini. Tetap semangat belajar ya. Selalu patuhi protokol kesehatan. Ingat selalu 5M. Menjauhi kerumunan, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, dan membatasi mobilitas. Jangan lupa untuk senantiasa berdoa. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.